Di video kali ini saya akan melanjutkan video series tentang affiliate digital product. Pada dasarnya video ini nggak cuma untuk affiliate aja ya. Kalau Anda reseller, Anda dropshipper, Anda business owner, sekalipun bisa menonton video ini. Karena di video ini saya akan kasih contoh gimana cara membangun database dan gimana cara kalian bisa sukses untuk menciptakan uang. Nah, kita langsung masuk aja slide-nya di sini ya. Sesuai judulnya cara sukses jadi affiliate produk digital. Dan di sini saya nggak akan bla blu dan fafifu. Saya akan tegas ceritakan bagaimana prosesnya biar kalian kebuka mindsetnya. Kalau Anda pertama kali nonton video ini, silakan Anda tonton dulu video pertama saya di sini, affiliate digital product mindset. Di situ saya kasih tahu mindset untuk pertama kali Anda jadi affiliate itu gimana. Bukan harus jual apa, harus kayak gini, harus bikin ini, bikin itu. Nanti mindsetnya dulu, ubah dulu pola pikir Anda. Kalau pola pikirnya udah benar, baru kesananya benar. Kalau pola pikir Anda cuma pengen dapat duit, pengen punya duit 10 juta, ngeliat screenshot 100 juta, terus pengen ikut-ikutan FOMO, ikutan kelas, atau tahu kelasnya udah ikut, nggak bisa praktek, yang disalahin yang jualan kelas. Nah, itu siapa yang salah? Anda yang salah. Nah, di sini langsung aja kita akan bicara tentang target market. Untuk dua hal yang fundamental ini masalah mindset, Anda bisa cek di video sebelumnya. Sesimpel apa sih target market? Sesimpel Anda bisa bedain mana offline, mana online. Mungkin sebagian dari Anda ada yang, aduh mas, ini kan kamu ngasihnya online, kalau saya offline gimana? Saya bisnisnya F&B. Ya udah, tinggal dipetain aja. Bayangin ada dua lingkaran di sini ya, online sama offline. Nah itu Anda bayangin dah gimana caranya si target market Anda. Target market itu apa? Orang yang bakalan beli produk atau jasa Anda. Udah, sesimpel itu. Ya, itu dibayangin dia ada di mana. Mas, saya mau online, tapi produk saya F&B. Pertanyaan saya, mereka di online mau beli nggak? Itu dulu. Ada yang beli nggak? Kompetitor Anda ada nggak yang buka kayak gitu? Itu dipikirin, bukan by asumsi. Semua harus by data, ya. Kalaupun Anda ngelihat riset-riset dari dari kompetitor Anda, itu udah data gitu loh. Jadi jangan sampai Anda berasumsi kayaknya yang lain rame di TikTok deh, jadi saya ikut TikTok deh. Nah, ini yang sering saya temukan. Mas, kayaknya di TikTok rame ya, teman saya rame. Itu belum tentu di niche Anda, di bisnis Anda itu rame. Itu tolong ya, clearin dulu deh siapa yang mau beli, terus produknya apa, kira-kira ada nggak gitu di online atau di offline gitu, mereka ada di mana. Itu tuh dipikirin dulu gitu. Jadi kadang-kadang saya nerima curhatan dan jawaban teman-teman tuh agak gemes. Jadi video ini mungkin agak tensinya agak tinggi nih saya ngomongnya ya. Nah, seperti apa sih offline dan online itu? Nah, misalkan kayak gini, kalau di online, misalkan, oh kayaknya di online ada ya. Itu dispesifikin lagi, online ini ada di mana? Apakah dia ada di YouTube, ada LinkedIn, Instagram, atau di TikTok? Itu Anda deskripsikan, Anda pikirkan itu ada di mana, ya. Lagi-lagi ini makanya saya selalu katakan tadi di awal video ini, banyak mikir, ya kan? Bukan orang yang cuman copy paste, cuman ngetik-ngetik doang dapat duit ratusan juta. Itu ngibul, itu bohong. Kemudian yang offline itu mereka kumpulnya di mana? Jadi kita akan mencari mereka gitu loh, buat kita jualin. Apakah dia di pertandingan kah? Apa mereka dia suka nonton konser kah? Atau dia datang ke sebuah seminar-seminar? Itu simpelnya gini, kita akan menemukan orang yang berkerumun. Apakah kalau di online berkerumunnya di YouTube, nonton channel siapa? Apa ngikutin influencer siapa? Seperti itu, makanya nanti ada endorse seperti itu. TikTok, Instagram, LinkedIn. Nah, seperti itu. Karakternya di sini akan beda-beda. Jadi sesuaikan dengan bisnis Anda. Sama kayak di sini offline. Oh iya ya, saya jualan F&B. Oke, kalau F&B jualannya apa? Misalkan jualannya bakso. Oke, bakso. Orang makan bakso di mana kira-kira? Di outlet. Oke, di outlet. Kalau di outlet kan berarti kan cuma ada orang yang kerja atau orang yang lagi lewat di situ. Tapi gimana kita dapat jualnya sekali tapi dapat untungnya banyak? Ya kayak di mana? Kayak di pertandingan, konser dan seminar. Mereka datang ke sana pasti yang namanya apa? Pasti butuh makan. Nanti saya akan jelasin di slide selanjutnya. Nah, step selanjutnya adalah kalian harus namanya ngebangun kolam. Mungkin di sini kalian udah sering ya, atau ikut kelas-kelas berbayar, kelas-kelas yang 90.000, 200.000. Itu, oh kalian harus bikin kolam ikan, kolam prospek. Akhirnya apa? Kalian bingung kan? Ya memang itu tujuannya. Apapun bisnisnya, mau online, mau offline, kalian harus yang namanya bangun kolam. Bangun kolam itu apa sih? Ngebangun database base buat customer Anda, buat orang yang berpotensi membeli produk atau jasa yang Anda tawarkan. Seperti itu. Simple dan mudahnya adalah saya kasih mapping seperti ini ya. Di sini ada gambar stage, dan di sini ada kayak ada tribun, ada kayak nonton konser lah, kayak Anda mau beli tiket konser. Nah, kolam tuh ibaratnya kayak gini. Seperti ini. Oke. Nah, step selanjutnya Anda butuh yang namanya lead magnet. Lead magnet itu apa, Mas? Lead magnet. Lead itu maksudnya adalah prospek. Magnet itu ya kayak gini.
magnet yang menarik besi. Besi ini apa sih maksudnya, ini paku-paku ini orang. Jadi apa yang nanti leads magnet itu, ada sesuatu yang Anda kasih gratis atau berbayar yang punya nilai yang akan menarik perhatian orang-orang banyak. Makanya kenapa dinamainnya lead magnet. Ya fungsinya buat menarik orang agar datang gitu loh. Kemana? Ke kolam Anda ya di sini. Kolamnya dalam bentuk apa nanti kita bahas ya. Di contoh ini adalah misalkan konser ya, nonton konser atau acara event seperti ini. Oke. Ini adalah contoh perumpamaannya. Lead magnet itu adalah seperti yang ada di stage ini ya. Dan di sini people itu adalah orang-orang yang akan nonton di sini ya. Lead magnet itu apa, misalkan nonton konser berarti ada musisinya ya kan, ada ketemuannya antara fans sama jumpa fans sama fansnya kan, kayak gitu kan. Jadi yang bikin orang menarik itu si people ini untuk kesini itu apa? Karena ada lead magnetnya seperti itu. Oke, kita next ya. Nah, step selanjutnya yang harus Anda ketahui adalah tentang market temperature. Market temperature itu apa, Mas? Yaitu simpelnya adalah temperatur itu kan seperti panas, dingin, terus biasa aja, medium. Kayak gitulah temperatur kan. Mau dingin, mau biasa aja, apa mau panas. Jadi cuman ada 3. Yaitu ada cold, ada warm, ada hot. Mungkin ini bagi sebagian teman-teman yang ini kan adanya di kelas berbayar. Memang ada dia di kelas berbayar. Di sini saya kasih tahu biar orang-orang yang FOMO, yang pengen ikut-ikutan, yang bayar cuman 24.000, biar mereka mindsetnya kebuka. Oh ternyata gini ya cara dapat duit online ya. Harus dipikirin marketnya hot apa warm apa cold ya. Ya itu lagi-lagi di sini Anda harus pikirkan baik-baik. Apakah market Anda itu cold, warm atau hot. Jadi saya spesifikin. Kalau cold itu apa? Yang masih dingin. Masih dingin maksudnya gimana? Ya dia masih belum tahu siapa Anda, baru pertama ngeliat Anda, itu cold. Kalau warm itu apa? Oh dia udah pernah ngeliat brand Anda, udah pernah. Oh kayaknya saya pernah ngeliat nama bakso cinta misalkan. Oh saya pernah ngeliat bakso cinta, tapi dia belum pernah beli. Itu ada di fase warm, di fase hangat. Kalau ketika udah di fase hot, artinya apa? Ada si customer udah beli namanya bakso cinta. Dia udah pernah beli di tempat A, kemudian ada di konser B gitu loh. Ada bakso cinta ya, kita lapar, kita makan bakso cinta aja yuk di situ yuk. Karena apa? Karena kita udah kenal. Emang ada nggak bakso lain? Ada, tapi di tahap itu misalkan si market ini, oh kalau yang di bakso bukan cinta, yang di bakso baper misalkan ya, bakso baper saya belum pernah ya. Itu dia hanya ada di fase cold. Jadi trust dan kepercayaan dia untuk membeli itu belum dapat. Tapi ketika kalau ngomongin bakso cinta, oh orang udah trust, udah percaya, udah mereka udah melewati fase cold, warm, dan akhirnya hot. Ya minimal dia pernah beli 1 mangkok sekali seperti itu. Ya, jadi Anda perhatiin baik-baik target market Anda, apakah posisinya dia baru kenal Anda, sudah kenal dan tahu Anda, apa sudah pernah beli. Ini keadaan yang akan membedakan bagaimana mentreatment mereka masing-masing. Seperti itu database-nya. Jadi, oh mas kenapa dagangan saya nggak laku ya? Ya Anda nggak mahamin ini dulu gitu. Apalagi kalau Anda cuma spam link. Kita langsung next. Di sini problemnya, ketika kalian buat leads itu yang secara gratis, maka hasilnya sama dengan bad quality leads. Bad quality leads itu gimana? Ya orang apa aja masuk sini. Kayak orang misalkan Anda jual bakso cinta kayak tadi kan. Ayo yang mau makan bakso cinta gratis silakan. Ya ada gembel, ada maling misalkan ya. Sorry saya bukan mau merendahkan gitu ya. Ya semua masuk ya pengen gratis gitu. Tapi kalau kalian dikasih tiket, buat orang yang makan bakso cinta itu harus misalkan bayar Rp2.000 early gitu loh. Kita buka soft opening misalkan bakso cinta seperti itu. Nah, ini akan menjadi tiket ya yang kita tiketin dengan harga yang sedikit murah. Kita akan mendapatkan better quality leads. Jadi nggak sembarangan yang jadi prospek Anda itu orang-orang yang nggak jelas gitu loh. Jadi ketika kita back ke sini ya ke temperatur market, kalau kita kasih free, maka ini semuanya akan masuk. Oh, masuk semua. Orang yang cold, yang nggak jelas apapun itu, dia akan ngikut. Tapi ketika Anda beli, kasih 1 tiket, misalkan harganya 2.000 aja bakso cinta Anda misalkan, mungkin yang ini akan kekil. Ya mereka cuman saya baru tahu ya namanya ada bakso cinta. Emang enak ya? Nah, itu kan dia mulai berpikir, apa bayar? Enggak ngapain? Mending saya yang udah tahu aja, kan gitu kan. Tapi ketika Anda bikin sebuah tiket yang berbayar, di sini ya, misalkan ada orang yang memang hobi kuliner yang jadi target market Anda, atau orang-orang yang keputusan yang nggak terlalu banyak mikir lah
seperti orang-orang ini beli. Nah, Anda akan mendapatkan kualitas-kualitas yang bagus. Tapi ingat ya, di sini kuncinya, ketika Anda memberikan sebuah tiket, dalam hal ini adalah berbayar, maka harus Anda berikan value yang plus. Orang membayar, apa yang didapat dengan sedikit lebih plus. Plus di sini apa? Nilainya. Apa yang mereka dapetin? Seperti itu. Oke? Next. Nah, di sini adalah gambaran yang tadi. Anggaplah EO, event organizer, itu adalah Anda. Lead magnet itu adalah bintang tamu. People di sini adalah target market Anda. Ya, yang nanti akan duduk di bangku-bangku podium-podium ini. Meskipun nanti kalau misalkan Anda suka nonton konser atau apa, ada tiket-tiket yang misalkan VIP, VVIP, yang ini tribun biasa, itu harganya akan berbeda. Itu terserah. Itu fungsinya apa? Anda tahu fungsi dari membayar-bayar ini fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mengklasifikasikan yang temperatur market yang ada di sini. Nggak mungkin kan orang VVIP yang ada di VVIP itu orang yang beli di kondisi cold, dan itu nggak mungkin banget. Dan orang yang beli VVIP pasti dia udah paham banget lah yang namanya VVIP, pasti dia bakalan dapat hal yang lebih, dapat makan, dapat snack, dapat jalur yang lebih nggak macet, nggak desak-desakan, dan jalurnya lebih cepat, kamar mandi nggak usah antri, ya seperti itu kan. Makanya di sini saya tulis ketika kalian buat tiket itu harus dapetin kualitas yang bagus dan harus kasih value yang lebih seperti itu. Jadi jangan kalian masuk ke online terus kasih semua tiket, yo webinar gratis kok nggak ada yang beli ya. Itu dia, karena kualitas leads-nya itu nggak berkualitas. Jadi makanya perlunya adanya namanya tiket di sini. Ya bayarlah sedikit, misalkan harganya berapa, tapi harus Anda delivery value. Jangan sampai oh iya kalau gini saya ngeliat videonya Mas Afri, yaudah saya bikin webinar, saya kasih berbayar sekian, tapi pas orang udah bayar nggak dapat value apa-apa. Nah, itu bisa jadi bumerang buat Anda ya. Jadi tolong dicatat, jangan sampai Anda salah paham memahami materi yang saya sampaikan ini. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, di sini adalah orang yang beli tiket Anda nanti kan, itu Anda akan dapatkan satu revenue di sini kan. Oh, saya dapat. Nah, kenapa orang datang ke sini? Ya karena ingin lihat bintang tamunya. Ya entah itu nonton konser, entah itu tokoh agama, entah itu ceramah. Ya apapun itulah ya. Dan ketika mereka masuk ke sini, kan itu nggak mungkin dia nggak makan, nggak minum, ya nggak? Bener nggak? Makanya kenapa ketika ada acara-acara gini, ada gate-gate-nya itu dilarang bawa makan dan bawa minum ya kak ya. Ya itu apa? Biar produk-produk yang di sini itu dibeli apa siapa? Ya target marketnya yang di sini. Ibaratnya seperti itu. Anda IO ya kan? Nah, terus Anda buka namanya stand yang Anda jual, misalkan satu standnya ukuran 3x2 juta oleh produk misalkan minuman A, minuman B, terus makanan A, makanan B. Nah, itu adalah orang-orang yang akan membayar Anda di sini. People-nya bayar nggak? Bisa Anda bayar, bisa enggak. Kalau kualitasnya mau baik, mau bagus, ya udah. People yang masuk disuruh bayar. Kayak gitu. Berapa? Nggak usah mahal misalkan. Tapi di dalam kolomnya ya, di dalam stadium ya misalkan. Nah, di sini Anda klasifikasikan lagi. Oh, yang ini VVIP, ini VIP doang, yang ini bangku-bangku biasa. Seperti itu. Jadi Anda dapat double attack ya di sini ya. Selalu saya bilang, dapat tiket dari sininya, double attack dari VVIP dan VIP, dan double lagi dari orang yang sewa stand Anda di sini. Tapi ingat ya, ketika Anda membiayakan sebuah biaya kepada orang, itu kalian harus delivery value yang bisa Anda kasih ke dia. Jadi saya bayar buat apa gitu loh. Ada alasannya, jangan yang asal-asal aja seperti itu. Nah, ini gambaran ya kenapa saya bikin gambar offline, karena mungkin teman-teman ya ada sebagian yang konsultasi dengan saya, dia itu biasa di offline, ketika di online tuh nge-switch-nya dia di pikirannya tuh bingung gitu. Ini gimana ya? Ini bikin konten ini gimana ya? Nah, itu kadang-kadang bingung karena nyontohinnya para konten kreator ataupun apapun. Mereka satu orang contoh di Mastah A ya saya bilang ya. Saya nggak bilang salah ya. Jadi konten kreator A belajar sama Mastah A. Mastah A ngajarinnya secara online. Nah, ketika dia udah punya ilmunya, dia ngajarin lagi ke orang lainnya. Nge-switch itu buat ke offline, dia bingung, ngeblank. Terus ketemu orang yang pengen masuk ke online dari offline. Misalkan dia jual gado-gado secara online gimana ya? Nah, kan bingung kan? Nah, mulai dari dia bingung deh. Oh iya kak, dibikin list aja kak. Bikin listnya gimana? Bikin gado-gado gratis. Loh, bikin gado-gado gratis itu keluar kos biaya gede loh. Ya, jadi hati-hati loh.
Kalau kalian yang konsultasi seperti itu yang ngasih rekomendasi keliru, harus diperhitungkan ya. Nah, di sini ya, makanya saya coba buat program namanya Tripwire Marketing Strategi. Di sini 1 juta seminggu dengan Tripwire Automation. Gimana caranya ngebangun leads formulanya yang sudah saya bangun agar berkualitas. Ya minimal Anda bisa dapat income 1 juta lah. Nah, di sini selama kurang lebih 3 hari Anda akan saya ajarin bagaimana membuat strategi Tripwire marketing yang meningkatkan sales Anda secara online. Ini kan problem ya, Anda masuk online, terus ini gimana ya jualnya, ini lakunya gimana ya. Perumpamaan tadi adalah gambaran bagaimana nanti kita akan bikinnya secara online dengan sistem Tripwire ini. Nah, program ini buat orang newbie nggak? Orang newbie yang mau praktek silakan. Tapi kalau Anda newbie, males, gaptek, udah deh. Nggak usah join waiting list ini dulu. Karena ini bakalan banyak mikirnya lagi seperti video ini. Video ini tuh baru ujungnya aja gitu loh. Saya kasih gratis aja deh. Kayak gitu. Menurut saya yang kayak gini kenapa harus disuruh bayar gitu kan? Sharing, market hot, warm, cold. Itu kan harusnya kalian basic. Jadinya ketika saya lihat di Threads, di Instagram, ini kok orang kok pada bingung banget gitu lah. Terus jadi affiliate Shopee, jadi affiliate TikTok. Mereka sebar-sebar link gak jelas, spam-spam. Ya kenapa sih gitu loh. Kualitasnya sangat berbeda banget sama orang-orang di luar gitu. Makanya hal ini saya kasih tahu dan di sini saya filter siapa orang yang bisa next step gitu loh, biar style marketingnya itu lebih bagus lagi dan lebih rapi gitu loh. Biar nggak aduh, masa buka forum ini isinya spam, buka di Twitter isinya kok affiliate Shopee yang spam semua gitu. Jadi saya pengen itu udah berkurang ya. Jadi next levelnya kalian lebih bagus. Dan di sini adalah kurikulumnya ya, kurang lebih selama 3 hari bagaimana nanti yang akan Anda pelajari. Jadi nanti Anda masuk waiting list dulu ya, join dulu di situ. Ya saya akan filter orang yang emang harus nerima produk ini, karena nggak semua orang yang bisa ikut ini bisa ngikutin ya. Dan di batch pertama dia bilang, "Oh Mas, ini namanya funneling ya. Ini formula ya." Ya kurang lebih seperti itu, tapi ini lebih spesifikin lagi dan dimodifikasi lagi. Ya ingat ya, di Indonesia itu untuk mencari leads ya, mencari leads itu sangat mudah saya katakan. Tapi ya, mencari leads yang berkualitas itu perlu tantangan. Makanya saya buat namanya program Tripwire Marketing Strategi ini. Kalau Anda berminat silakan Anda klik link di deskripsi video ini. Aku Afri pamit, sampai berjumpa di video selanjutnya.